Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Seluruh area gempar, tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Pohon suci yang hidup dicabut? Itu adalah pohon dewa yang legendaris, tak tergoyahkan, telah ada begitu lama. Bagaimana itu bisa ditarik keluar? Dan orang yang mencabut pohon suci hidup hanyalah orang biasa. Dia bilang dia akan menebang pohon suci hidup dan menggunakannya sebagai kayu bakar untuk memanaskan air mandinya. Brengsek, tidak perlu terlalu boros dalam mempersiapkan mandi. Banyak orang akan hancur mendengar bahwa harta langka seperti itu dibakar sebagai kayu bakar. Orang-orang dari keluarga Bai di pulau itu lebih pucat dari kematian. Sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu, dengan antusias dan rela ditipu. Kunjungi free web OVEL.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Dengan wajah mereka dibengkokkan oleh ekspresi ganas dan marah dan mata mereka penuh api, beberapa sesepuh meludahkan darah di tempat. Sudah berapa kali kita ditipu olehnya, teriak seorang tetua histeris. Mengapa keluarga Bai selalu ditipu? Beberapa anggota muda keluarga Bai bertanya kepada surga dengan mata penuh amarah dan ketidakberdayaan. Kami menghabiskan 10 juta batu roh kelas terbaik untuk membeli pulau kosong yang tidak berguna. Suke. Dengan wajah pucat pasi, Bai Lingrui meneriakkan nama Suke dengan gigi terkatup. Suaranya penuh dengan kebencian. Matanya yang cerah dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Dia mengepalkan tangan kecilnya dengan marah dan telapak tangannya, yang telah dipotong oleh kukunya, berdarah. Dia pikir dia bisa menipu Suke kali ini. Dia tidak mengantisipasi ditipu oleh Suke lagi. Hatinya penuh teror dan ketidakberdayaan. Dia bahkan tidak menduga bahwa pohon suci hidup yang tak tergoyahkan dapat ditarik keluar oleh Suke. Yang lebih menyebalkan lagi adalah dia berpura-pura menjadi pengusaha yang teliti dengan memperingatkan keluarga dan sekte lain untuk menjauh dari pulau ini setelah mencabut pohon suci hidup. Tidak ada yang tertarik dengan pulau tanpa pohon suci hidup. Sekarang saya mengerti arti dari kata-kata pemuda itu sebelum dia pergi. Di luar pulau, beberapa pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte lainnya mulai menertawakan kehilangan keluarga Bai setelah menyadarinya. Apa maksudmu? Seseorang bertanya. Pemuda itu memperingatkan kami untuk menjauh dari pulau ini untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Peringatannya adalah untuk keuntungan kita. Saya pikir dia hanya berbicara kasar. Saya tidak menyangka itu benar-benar untuk kepentingan kita sendiri. Benar, jika bukan karena peringatannya, kita akan benar-benar memulai pertempuran untuk pulau ini, yang pasti akan menimbulkan banyak korban. Ya, kita harus menghargai pemuda itu. Betapa baiknya dia. Banyak orang mulai memuji Suke dengan penuh emosi. Tentu saja, seruan mereka tidak lebih dari ejekan yang disengaja atas kebodohan keluarga Bai. Penuh dengan kemarahan, orang-orang dari keluarga Bai tidak bisa berkata apa-apa untuk membalas. Lagi pula, untuk keluarga dan sekte lain, keluarga Bai telah menggali kubur mereka sendiri, membayar batu roh kepada Suke, dan memintanya untuk mendorong mereka ke dalamnya. Siapa lagi yang bisa mereka salahkan untuk itu? Lebih dari sebulan kemudian, Suke mengendarai jet tempur siluman ke pulau ke-18. Selama sebulan terakhir, mereka terus bergerak maju. Mereka telah memanen semua air suci hidup dan pohon suci hidup di pulau-pulau di laut yang mengalir ke atas. Di pulau kedua, Budfest dan Duan Jiude juga mencoba mencabut pohon suci hidup. Meskipun mereka mencoba yang terbaik, mereka bahkan tidak bisa mengguncang pohon suci yang hidup, apalagi mencabutnya. Akhirnya, Budfest yang jengkel telah menggigit pohon suci yang hidup, tetapi dia hanya membuat goresan samar setelah kehilangan satu gigi. Namun, goresan itu dengan cepat menghilang dalam embusan angin. Setelah Suke mengeluarkan pohon suci hidup dengan bantuan sistem, Duan Jiude dan Budfest, yang tercengang, dengan enggan mengakui bahwa Suke adalah monster. Suke memperoleh keuntungan luar biasa dalam periode ini. 18 pohon suci hidup dan 18 kolam air suci hidup seukuran danau adalah keberuntungan dan keberuntungan yang lebih baik dari perkiraan baginya. Awalnya, semua keluarga dan sekte di 4 benua bersaing ketat untuk mendapatkan 2 kolam air suci hidup seukuran danau. Hanya 50 keluarga dan sekte teratas yang dapat berbagi air suci hidup itu menurut peringkat. Sayang sekali semua yang ada di kompetisi tahun ini telah hancur total. Suke secara eksklusif memiliki 18 kolam air suci hidup seukuran danau dan juga mengeluarkan semua pohon suci hidup. Dia telah sepenuhnya memonopoli pasokan air suci hidup. Liu Jingning hanya mendapatkan sekitar setengah kolam air suci hidup dari Suke.
Itu bukan karena Suke serakah, tetapi Liu Jingning tidak ingin mengambil terlalu banyak. Dia bilang dia tidak membutuhkan terlalu banyak air suci hidup. Setengah kolam seukuran danau sudah berlebihan baginya. Dia akan membawa beberapa bersamanya dan menyerahkan sisanya ke fraksinya untuk menyelesaikan tugasnya. Dia benar-benar tidak ingin mengambil lebih banyak, jadi Suke memilih untuk diam. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web of l.com untuk merasakan kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Setelah mengambil semua air suci hidup dan pohon suci hidup di pulau terakhir, mereka menyeberangi laut naik dan menuju lapisan ketiga tanah misteri. Selama periode ini, semua keluarga dan sekte telah mundur dari Laut Upflow. Lagi pula, masa tenang laut yang mengalir akan segera berakhir. Tidak peduli seberapa kuat kapal mereka tidak punya nyali untuk berlayar di Laut Upflow yang ganas. Setelah disabotase oleh Suke, semua keluarga dan sekte harus kembali dengan tangan kosong. Beberapa dari mereka terus mencari peruntungan dan peluang di lapisan pertama. Sisanya baru saja meninggalkan tanah misteri terlebih dahulu untuk menyampaikan berita ke dunia luar. Orang-orang di dunia luar dikejutkan oleh tindakan asusila Suke di tanah misteri. Beberapa berseru kemarahan mereka, beberapa meraung, beberapa tidak mau menerima kebenaran, beberapa hanya mengerang. Apakah dia membunuh semua anggota suku sapi tanduk surga dan pavilion angin yang berjaya dengan benda-benda ajaib yang aneh? Apa, bahkan kapal mereka hancur? Apakah Anda dirampok olehnya? Apakah dia hampir memperkosa para perawan suci? Dia merampok air suci hidup? Dia mencabut pohon suci yang hidup? Sialan! Apa-apaan? Apakah Anda berbohong kepada kami? Banyak orang tidak percaya berita itu karena tidak masuk akal. Semakin banyak orang yang meninggalkan tanah misteri, keaslian berita itu terkonfirmasi. Para pembudidaya yang tercengang di dunia luar sedang gempar. Orang ini beracun. Dia menjijikkan. Dia benar-benar iblis. Dia mengeluarkan pohon suci hidup. Ketika tanah misteri dibuka dalam 100 tahun, di mana peserta uji coba akan menemukan air suci yang hidup? Dia membunuh angsa yang bertelur emas. Berengsek, orang ini benar-benar sampah dunia penggarap. Jika kita mengetahui ini sejak awal, kita tidak akan membiarkan dia memasuki tanah misteri. Dia benar-benar gila. Kita semua telah ditipu oleh Suke dan Duan Jiude. Mereka sama sekali bukan musuh. Sayang, dunia penggarap akan hancur. Dulu semua orang terhalang oleh ancaman Duan Jiude. Sekarang, bersama dengan Suke dan anjing itu, saya khawatir dunia ini akan hancur. Banyak pembangkit tenaga listrik di luar tanah misteri menggenggam tangan mereka dan menarik rambut mereka karena mereka mengira masa depan itu hitam dan tidak bisa melihat harapan. Keluarga dan sekte dari benua timur mendesah putus asa. Karena Suke juga berasal dari benua timur, dan setelah perjalanannya di tanah misteri dia pasti akan kembali dan terus membuat masalah. Maka tidak akan ada kedamaian dan ketenangan di seluruh benua. Selain itu, jika Duan Jiude juga mengikuti Suke, benua timur akan diklasifikasikan sebagai zona bencana. Tidak, kita harus tinggal. Kita tidak bisa membiarkan Suke pergi dari sini dengan mudah, kata seseorang dengan enggan. Bagaimana kita bisa menangani Duan Jiude? Kita tidak perlu khawatir tentang dia. Duan Jiude berkata di depan umum di laut yang melayang bahwa dia tidak akan melindungi Suke di luar tanah misteri. Berengsek, bisakah kita mempercayainya? Sepertinya leluhur kita harus datang ke sini secepat mungkin. Ini adalah masalah yang cukup penting karena terkait dengan pohon suci hidup. Saya pikir leluhur kita akan tertarik dengan itu. Kalau begitu, ayo bergerak sekarang. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan orang itu kabur. Untungnya, dia hanya orang biasa untuk saat ini. Jika dia mencapai tahap Duan Jiude, kita tidak akan punya waktu untuk menyesal. Banyak pembudidaya dari benua timur, benua selatan, dan bahkan gurun barat dan laut utara, membahas masalah ini. Semuanya telah membentuk aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulangi karena Suke. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengundang leluhur mereka untuk membunuh Suke ketika dia meninggalkan tanah misteri. Sementara ini terjadi, orang-orang dari Sky Incense Valley, yang telah bersatu kembali dengan Suke belum lama ini, tercengang dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Zhang Suliang, Tang Sueru dan pembudidaya lainnya dari Gunung Lima Elemen sangat terkejut dengan berita itu. Awalnya, mereka mengira Suke, sebagai orang biasa, tidak akan berani membuat masalah di negeri misteri, bahkan dengan perlindungan pelindungnya. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Suke membuat masalah besar di tanah misteri dengan merampok keluarga dan sekte dari 4 benua, dia bahkan ingin memperkosa para perawan suci.
Astaga, tidak ada yang bisa lebih jahat dari dia. Aku ingat puisi yang dia buat di Negara Api. Tang Sueru tiba-tiba berkata dengan senyum masam. Puisi apa? Semua orang bertanya, meliriknya. Setelah menarik napas, Tang Sueru berkata, pegang matahari dan bulan dan pilih bintang-bintang, tidak ada orang seperti saya di dunia ini. 10 hari lagi berlalu dengan cepat. Suke menyeberangi Laut Upflow dengan jet tempur, dan perjalanannya aman dan lancar. Mungkin orang yang memasang mantra pembatas untuk laut yang mengalir tidak berharap seseorang bisa terbang di atasnya tanpa menggunakan ki spiritual mereka. Namun, masa tenang laut yang naik juga telah berakhir dalam 10 hari terakhir. Akhirnya, Suke bisa melihat kekuatan dahsyat dari laut yang mengalir ke atas dari udara. Gelombang menggelora menggulung ke langit seperti telapak tangan Buddha dan menciptakan gelombang baru saat mereka jatuh kembali ke laut. Ketika gelombang yang menggelora menghantam permukaan laut, hantaman yang luar biasa menciptakan suara yang memekakkan telinga seolah-olah seluruh permukaan laut akan terkoyak. Adegan ini mengejutkan Suke, yang merasa beruntung tidak harus bepergian dengan air. Bahkan kapal selam nuklir dan kapal induk tidak akan bertahan dalam gelombang yang menggelora itu. Bocah cilik, kita hampir sampai. Air terjun yang mengalir di depan kita adalah pintu masuk ke tingkat 3 tanah misteri. Budfest mengingatkannya. Suke sedikit mengangguk sambil menatap ke depan. Air terjunnya cukup megah. Semua air laut mengalir deras ke dalamnya. Dari jauh, aliran air tampak seperti gunung berapi yang meletus menyemburkan air ke langit. Adegan ini terlihat cukup indah tetapi sangat berbahaya. Jet tempur Suke tidak akan pernah bisa mendekati air terjun. Itu akan dihancurkan oleh angin keras yang mengelilinginya. Ini adalah ujian ketat untuk keterampilan mengemudi saya. Jika saya melakukan kesalahan, kita semua akan mati di sini, kata Suke dengan alis berkerut. Jet tempur ini terlihat sangat ajaib, tetapi lebih lemah dari artefak magis biasa dan tidak akan pernah menahan kekuatan angin yang merobek. Duan Jiude menyeringai dengan gigi kuningnya. Hehe, sepertinya hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tempat ini membosankan bagiku, aku sudah sering ke sini. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan menampilkan seni sulap yang rumit. Suara mendesing. Saat berikutnya, untaian rune yang mempesona terbang dari tangannya dan menyembur keluar dari jet tempur untuk membentuk jembatan cahaya terang antara puncak air terjun dan jet tempur, yang menahan semua air laut dan angin liar. Suke terkejut. Apa? Bagaimana Anda bisa menggunakan seni sihir di sini? Duan Jiude melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Meskipun tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanku, aku masih belum cukup kuat untuk menantang mantra pembatas di laut yang melayang. Seni sulap ini adalah cara yang benar untuk membuka pintu masuk ke tingkat ketiga. Itu berasal dari sumber yang sama dari mantra pembatas itu, jadi itu tidak akan memicu mereka. Aku tidak menyangka kamu bisa melakukan itu. Di mana kamu mencuri seni sihir itu? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Duan Jiude melebar. Omong kosong, ini adalah seni sihir sekte saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya mencurinya? Seni sihir sektemu? Suke terkejut lagi. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Tepat, dia menjawab dengan bangga. Tanah misteri ini adalah bekas situs sekte kami, yang begitu megah dan kuat pada tahun-tahun itu. Sayang sekali. Omong kosong asterisk T. Budfest melompat dan menyela dengan jijik. Kentut tua, berhenti membual. Tanah misteri ini sudah ada di zaman kuno. Ketika saya memasuki tempat ini untuk pertama kalinya, Anda masih seorang anak yang menyusu. Zaman kuno, kamu benar. Patriark sekte kami mendirikan sekte kami di zaman kuno. Duan Jiude mengangguk sambil berpikir. Budfest menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mustahil, ketika saya memasuki tempat ini, saya tidak menemukan sekte di sini. Duan Jiude menjadi kesal. Hentikan omong kosongmu, dia berteriak dengan marah. Berapa usiamu? Beraninya kau menyombongkan diri seperti ini? Di zaman kuno, kamu bahkan bukan bulu anjing? Hehe, kentut tua yang bodoh. Budfest mencibir. Pada zaman kuno, saya berada di reinkarnasi kelima. Pada saat itu, saya memasuki tempat ini sebagai kailin yang agung dan tak terkalahkan. Dia selesai menyendiri seolah-olah dia memandang rendah seluruh dunia. Ekspresi Duan Jiude menjadi gelap. Anak anjing kecil, tidak apa-apa bagimu untuk mengatakan hal lain, tetapi kamu tidak diizinkan untuk menghina patriark kailin dari sekte kami. Budfest juga kesal. Berengsek, kamu anjing, patriark kailin Anda adalah anjing tua. Semua anggota sektemu adalah anjing. Mereka memamerkan gigi mereka satu sama lain, dan tampaknya perkelahian akan pecah. Suke bergeser dan bibirnya berkedut. Dia dikejutkan oleh ide yang tiba-tiba.
Brengsek, saya harap ini bukan kebetulan. Reinkarnasi Buddfest kelima terjadi di zaman kuno dan dia adalah seorang Kailin pada waktu itu. Sekte Patriark Duan Jiude juga seorang Kailin. Mungkinkah Buddfest mengatur sekte itu? Memikirkan hal ini, Suke dipenuhi rasa heran. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Itu terlalu tidak masuk akal. Lagi pula, sangat mungkin Buddfest menyombongkan diri. Kata-katanya tidak bisa dipercaya sebagai fakta. Namun, saat ini, Liu Jingning yang terdiam mulai menatap Duan Jiude dengan heran seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu. Duan Senior, apa nama sekte Anda? Dia bertanya dengan hormat. Duan Jiude menjadi baik kembali setelah mendengar pertanyaan itu. Kemudian, dia dengan bangga berkata, saya pernah magang di Puncak Zixia, yang merupakan salah satu dari 9 puncak sekte perkasa. Tuanku adalah Si King Xuan, tuan puncak dari Puncak Zixia dari sekte perkasa. Astaga, sekte perkasa. Bibir Suke berkedut lagi, karena Buddfest biasa menyebut dirinya Raja Perkasa. Tapi kali ini Buddfest sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia sadar dan dengan marah berkata, sialan. Kamu tidak tahu malu? Beraninya kau menggunakan namaku sebagai nama sektemu? Patriark Kailin Anda tidak manusiawi, gila, tercela, tidak tahu malu, kejam, dan jahat. *CK. Diam, Patriark Kailin kami bijak, agung, tak terkalahkan, dan abadi. Sialan, dia hanyalah seorang tukang sampah. Omong kosong, dia adalah mitos. Omong kosong, pernahkah kamu melihatnya? Pada saat saya diterima di sekte kami, dia sudah lama menjadi celestial, yang bisa membuktikan bahwa dia adalah mitos. Saya, saya, surgawi bukan apa-apa bagiku. Buddfest kembung, aku bisa melawan 100 dewa sekaligus. Buddfest dan Duan Jiude mulai bertengkar hebat. Suke benar-benar bingung dengan kata-kata mereka. Dia tidak menyangka pertarungan mereka akan mengungkapkan informasi yang mencengangkan seperti itu. Jika mereka tidak berbohong, Buddfest mungkin telah mendirikan sekte perkasa dalam reinkarnasi kelima. Dan dia bisa menjadi Patriark Duan Jiude. Namun, saat berikutnya, Liu Jingning mengajukan pertanyaan lain kepada Duan Jiude, dan itu sangat mengejutkan Suke sehingga dia hampir membenturkan kepalanya ke tuas kendali jet tempur. Duan Senior, saya melihat potret kuno yang robek. Sosok dalam potret itu tidak dapat dikenali lagi, tetapi prasasti itu mengatakan bahwa potret itu adalah penguasa puncak dari Puncak Zixia. Apakah tuanmu peri Zixia? Peri Zixia? Tuhanku, petik 2. Suke tercengang, gelar ini cukup megah. Namun, judul itu tidak berlebihan. Sebagai seorang wanita cantik dan penguasa Puncak Zixia, cukup normal bagi orang untuk memanggilnya peri Zixia. Tepat sekali, Duan Jiude menjawab Liu Jingning, menganggukkan kepalanya. Pada tahun-tahun itu, beberapa wanita biasa melukis potret majikan saya. Wajar jika beberapa dari mereka diturunkan dan masih ada. Liu Jingning terkejut. Dengan mata terbelalak, dia bertanya, Senior, apakah yang kamu katakan di gunung itu benar? Apakah Zixia Fairy masih hidup? Tentu saja, Duan Jiude berkata dengan sungguh-sungguh. Tuanku sangat kuat, selain Kailin Patriarch, aku hanya mengagumi tuanku. Liu Jingning tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya. Sepertinya banyak gosip dan legenda di dunia ini yang benar. Awalnya, kami mengira sekte perkasa dan peri Zixia hanyalah cerita. Saya tidak berharap mereka menjadi nyata. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Apa maksudmu? Mungkinkah sekte perkasa itu palsu? Suke bertanya dengan heran. Dia belum pernah mendengar tentang sekte perkasa sebelumnya, tetapi ketika sebuah sekte benar-benar kuat, itu tidak dapat diabaikan dengan mudah, apalagi dianggap mitos. Bukan itu yang kamu pikirkan. Alasan utamanya adalah kekuatan keseluruhan dunia penggarap menurun drastis di tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya aturan langit dan bumi tidak lengkap. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini telah mati. Banyak harta berharga, seni sihir, dan bahkan bagian dari sejarah telah hilang di sungai waktu. Oleh karena itu, kesalahan telah muncul di dunia penggarap. Kami memiliki banyak legenda tentang orang dan masalah kuno, tetapi tidak dapat memeriksa keasliannya. Liu Jingning selesai dengan menggelengkan kepalanya. Ini hanya penyebab sekunder, kata Duan Jiude putus asa. Intinya sekte perkasa dibantai oleh musuhnya. Setelah pertempuran sengit, sekte perkasa menderita kerugian besar dan harus mengunci diri dengan menyegel gunung. Sekte perkasa selamat, tetapi terkunci di tanah misteri ini. Itu secara bertahap dilupakan oleh dunia.
Seperti yang diharapkan, sekte ini terlalu lemah. Buttfast langsung diejek. Duan Jiude mendengus dingin dan menatap Buttfast. Anjing kecil, jangan terlalu sombong. Pada tahun-tahun itu, sekte perkasa adalah salah satu penguasa di dunia penggarap. Itu jauh lebih kuat daripada keluarga Jiang dan keluarga Gong. Di depan sekte perkasa, keluarga Jiang adalah seekor semut. Tapi sektemu masih dibantai oleh orang lain. Buttfast menjawab. F***CK. Duan Jiude mengutuk dengan marah, tidak punya apa-apa untuk dibalas. Liu Jingning juga terdiam. Meskipun dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang telah terjadi, sekte perkasa ada di zaman kuno sehingga dia hampir tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia bahkan tidak tahu harus bertanya apa, dan akan sangat memalukan untuk meminta Duan Jiude menceritakan kisah itu lagi. Suke bahkan lebih ingin tahu tentang identitas Buttfast, jadi dia bertanya, ketika sekte Anda dibantai, mengapa Patriark Kailin Anda tidak datang untuk membantu? Neraka, apakah kamu bodoh? Ketika sekte kami dibantai, pemimpin sekte dari sekte perkasa adalah penerus generasi ke-68. Kailin Patriarch sudah lama pergi dari dunia ini. Bagaimana dia bisa muncul untuk membantu? Duan Jiude bertanya, memutar matanya. Suke menyeringai, mungkinkah alih-alih meninggalkan dunia ini sebagai celestial, Patriark Kailin Anda telah bereinkarnasi? Reinkarnasi, apakah kamu sedang bercanda? Menurut catatan sekte kami, Patriark Kailin tidak terkalahkan di dunia. Sebagai seorang kultivator yang kuat, mengapa dia bereinkarnasi? Duan Jiude menjawab dengan bangga. Liu Jingning berkata, Duan Senior, saya ingat Patriark Kailin disebutkan dalam sebuah buku kuno. Namun, deskripsi dalam buku itu mengatakan bahwa Patriark Kailin telah menyinggung terlalu banyak orang, jadi dia menghilang setelah diburu. Omong kosong, ini hanya fitnah dari seseorang yang iri pada Kailin Patriarch kita. Duan Jiude berkata dengan malu-malu saat kelopak matanya berkedut. Sepertinya dia juga mendengar ini tetapi dia tidak mau menerimanya. Hati Suke tersentak. Jika ini benar, itu mungkin membuktikan bahwa Buttfast adalah Patriark Kailin, karena dia selalu bisa menyinggung orang lain dengan kata-katanya yang kejam. Ledakan. Pada saat ini, kabin bergetar hebat. Jet tempur telah melewati air terjun yang mengalir di sepanjang jembatan ringan dan tiba-tiba menabrak penghalang. Saat berikutnya, pemandangan di depan mereka benar-benar berubah. Gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Banyak rumah yang runtuh berdiri di pegunungan, yang dapat membuktikan bahwa dulu ada sekte di daerah ini. Ini lapisan ketiga. Ini dulunya adalah tempat sekte perkasa. Sayang sekali barang-barang mereka tetap ada tetapi laki-lakinya sudah tidak ada lagi. Duan Jiude menghela nafas dengan sedih. Mata Buttfast membelalak. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Dia bertanya dengan tidak percaya. Ketika saya datang ke sini terakhir kali, tempat ini benar-benar berbeda. Patriark Kailin Anda adalah asteris bajingan. Bagaimana dia bisa merusak tempat yang bagus dengan sungai yang indah dan pegunungan yang megah? Setelah mengatakan itu, Buttfast mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. F***CK, dia berteriak. Sekte perkasa hanyalah sekelompok perampok yang tidak memiliki hati nurani. Saya menemukan harta karun itu terlebih dahulu. Beraninya kau menggalinya sendiri? Buttfast menunjuk ke tumpukan puing di kejauhan. Tempat ini adalah alasannya memasuki tanah misteri dengan positif. Dia ingat menemukan harta karun di tempat ini dan tidak pernah melupakannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa itu telah berubah menjadi reruntuhan. Bibir Suke berkedut saat sebuah hipotesis masuk ke dalam benaknya. Sangat mungkin Buttfast menemukan harta karun di area ini, jadi dia memutuskan untuk menempati tempat ini dengan mendirikan sebuah sekte. Belakangan, dia menyinggung banyak orang yang mulai memburunya. Bahkan sekte yang dia dirikan pun terlibat. Menurut gayanya, dia tidak akan kembali setelah kabur dari sini, jadi dia memilih reinkarnasi. Buttfast pernah berkata bahwa dia kehilangan lebih banyak ingatan selama setiap reinkarnasi. Mungkin dia hanya ingat datang ke daerah ini tapi melupakan tindakannya nanti. Mungkin harta itu hilang karena ulahnya sendiri. Omong kosong, perbendaharaan itu ditemukan oleh Patriark Kailin kami, yang mendaftarkannya sebagai area terlarang dari sekte perkasa. Hanya dia yang bisa masuk ke perbendaharaan. Apa? Tunggu, bagaimana Anda tahu ada perbendaharaan di sini? Di tengah penjelasannya, Duan Jiude menyadari ada yang tidak beres dan menatap Buttfast dengan heran. Buttfast meludah dengan marah, tentu saja aku tahu tentang itu. Saya menemukan tempat ini pertama kali. Saya tidak bisa membukanya, jadi saya pergi sementara. Saya tidak berharap Patriark Kailin Anda merampok kekayaan dan harta saya tanpa malu-malu. Omong kosong, jaga mulutmu. Patriark Kailin kami bijak, agung, dan tak terkalahkan. Teriak Duan Jiude dengan marah.
Buttface berteriak, "Patriark Kailinmu bodoh. Cukup, Buttface, hentikan." Suki tidak tahan lagi, jadi dia menghentikan Buttface. Dia bertepuk tangan, menyembunyikan senyum masam di wajahnya. Dengan ekspresi tidak yakin, Buttface meletakkan kedua cakarnya di pinggulnya dan dengan bangga berkata, "Tidak, saya hanya ingin mengatakan bahwa Kailin Patriarch adalah orang yang sangat bodoh. Kailin Patriarch adalah orang jahat. Patriark Kailin adalah orang cabul yang tak tahu malu. Dia pantas diburu oleh orang lain?" "Ah, oke, lanjutkan selama kamu senang." Suke mengangkat bahu tak berdaya. "Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu, mungkin saja kamu adalah Kailin Patriarch." Novel akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBN.com. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.